Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jawa Barat. Salam jumpa dengan saya Rati Astriani dalam Insight Jawa Barat. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani wargi Jawa Barat dengan beragam informasi menarik seputar kuliner seafood. Di jumpa kita kali ini akan dibuka dengan olahan kepiting yang dimasak dengan bumbu kari. Bedanya, bumbu kari di sini tidak menggunakan santan, melainkan menggunakan susu. Berikut liputannya. Hewan laut seperti ikan, udang, hingga kepiting memiliki rasa nikmat saat diolah menjadi hidangan makanan. Rasanya yang gurih dan nikmat sudah terdapat di dalam dagingnya. Apalagi jika ditambahkan bumbu, rasanya semakin mantap seperti bumbu kari salah satunya. Ikut meraciknya yuk! Untuk mengolah kepiting saus kari, pertama kepiting dikukus hingga matang. Setelah itu, oseng bawang putih dan masukkan kepiting. Masukkan bumbu kari yang sudah diracik. Bedanya bumbu kari di sini tidak menggunakan santan, namun diganti dengan susu. Masukkan garam dan lada bersama tepung maizena dan telur. Kepiting saus kari disajikan saat panas. Kepiting kari ini yang bikin beda adalah karena dia diolah perpaduan antara resep Thailand dan resep Jawa. Karena kari ini kan di Thailand juga ada, di Jawa ada. Tapi kita nggak pakai coconut, nggak pakai kelapa. Karena apa? Kelapa itu seringkali customer kita takut kolesterol ataupun dengan penyimpanan yang lebih rumit. Saus kari pada olahan kepiting ini berkuah kental, dipadukan dengan kepiting yang didatangkan langsung dari Kalimantan hingga Papua. Dagingnya yang tebal, nikmat disantap. Nah, daging kepiting ini tuh kalau misalkan gak dikasih bumbu udah enak, rasanya manis, terus dagingnya tebal, apalagi dikasih bumbu kari seperti ini, makin enak karena si karinya ini rempahnya benar-benar kerasa, terus gurih. Restoran seafood di Jalan Soka, Kota Bandung ini membandrolnya seharga Rp300.000 per porsi dengan isi 2 ekor kepiting. Dian Permatasari, Bandung. Bu, selamat pagi, apa kabar? Pagi, Selamat baik. datang di T-Box by Bengawan Bandung Grand Central. Sudah siap untuk order mungkin? Iya, saya mau minta latte, hot latte 1. Hot latte 1 ya Ibu ya? Terus kalau hot latte itu enaknya sama apa ya pendampingnya? Makanan saya punya 2 bestseller di sini. Satu Swiss Brioche, satu lagi Exotic Food Danish. Tapi untuk saat ini sih lebih enak Exotic Food Danish. Baru mau mulai siang jadi seger gitu. Boleh, itu 1. Baik, jadi 1 hot latte dan 1 Exotic Food Danish. Ada lagi mungkin? Udah itu aja. Itu aja ya, mohon ditunggu Ibu. Ya, terima kasih. Ya, wargi Jawa Barat masih seputar olahan kepiting, kali ini adalah kepiting asap. Selain nikmat, aroma kepiting asap ini khas karena dibungkus dengan daun pisang. Penasaran seperti apa? Berikut liputannya. Makanan laut atau seafood selalu menjadi pilihan nikmat saat lapar tiba. Mulai dari cumi, ikan, hingga udang. Namun kepiting hampir selalu menjadi primadona. Biasanya kepiting diolah dengan cara dikukus atau dioseng. Berbeda dengan kepiting ini karena diasap. Dalam proses pembuatannya, kepiting yang sudah dibersihkan pertama dikukus dulu hingga berwarna oranye. Setelah hampir matang, kepiting lalu dioseng dengan bumbu hitam yang bahannya diantaranya terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai, dan kencur. Meskipun sudah matang, namun prosesnya belum selesai. Kepiting yang sudah dibumbui, lalu disimpan di daun pisang, lalu dibungkus. Kemudian daun pisang berisi kepiting dibakar di atas arang atau diasap. Setelah matang sempurna, saat daun pisang dibuka, kepiting mengeluarkan asap aroma yang menambah selera makan. Karena kepiting asap itu mempunyai tekstur yang berbeda dengan kalau dimasak jadi saus Padang atau saus Singapura atau asam manis gitu. Nah, kita memilih asap itu rasa kepiting, daging kepitingnya tuh masih original,
tapi bumbu asapnya itu rasa Nusantara, dan dengan dibungkus dengan daun pisang itu aroma asap dan daun pisangnya itu jadi nyatu sehingga menjadi satu rasa aroma yang nikmat. Kepiting yang dimasak di sini adalah kepiting hidup yang didatangkan langsung dari Kalimantan hingga Papua. Tak aneh, rasa dagingnya pun tetap segar saat disantap. Terus di sini direkomendasiin kepiting asap, katanya itu recommended chefnya banget. Terus akhirnya kita cobain, pas cobain enak banget, berbumbu, udah gitu kepitingnya kan besar-besar ya. Terus dagingnya banyak, ditambah bumbu rempah-rempahnya yang pas banget, pokoknya enak banget. Seporsi kepiting asap di Resto Seafood Jalan Soka, Kota Bandung ini dibanderol seharga Rp300.000 per porsinya dengan isi 2 ekor kepiting. Dian Permatasari, Bandung. Ibu, permisi, terima kasih sudah menunggu ya. Iya. Ini ada hot cafe latte satu. Oke. Ini dia yang bestseller exotic fruit Danish. Baik, enjoy Ibu. Terima kasih. Selanjutnya, jenis kepiting satu ini tidak hidup di Indonesia, tapi bisa dinikmati di Bandung. Namanya kepiting Osaka dari Jepang. Kepiting ini disajikan dengan saus garlic butter. Umumnya sajian seafood kepiting biasanya menggunakan jenis kepiting bakau atau kepiting soka. Kepiting jenis tersebut banyak ditemukan karena habitatnya hidup di Indonesia. Namun kepiting yang satu ini berbeda karena diterbangkan jauh-jauh dari negara asalnya, Jepang. Namanya kepiting Osaka. Ikut meraciknya yuk! Kepiting pertama dikukus terlebih dahulu. Sambil menunggu, siapkan bumbunya. Panaskan mentega dengan butter. Lalu masukkan bawang putih, bawang bombay, garam, dan lada. Setelah tercampur rata, masukkan kepiting yang warnanya sudah berubah. Oseng kepiting bersama bumbu hingga seluruh bagiannya rata. Kepiting Osaka garlic butter siap disantap. Ini pengalaman pertama saya nyobain king crabs Japanese. Nah ini the real crab stick. Biasanya saya nyobain crab stick itu olahan, tapi ini bener-bener full daging. Dagingnya manis banget, apalagi dicocolin ke bumbu butter ini. Enak banget. Karena tidak hidup di Indonesia, kepiting jenis ini diimpor dari Jepang. Yang paling membedakan dari kepiting di tanah air adalah ruas bentangan capitannya yang lebih panjang. Jadi yang membedakan kepiting ini dengan kepiting lokal yang bakau seperti itu adalah dari teksturnya ya. Teksturnya ini lebih berserat, kemudian size-nya juga lebih besar. Bisa kurang lebih 50 sampai 65 cm satu ekor bentangannya. Nah, dibandingkan dengan kepiting bakau, dagingnya ini lebih seratnya lebih kerasa ya, dan rasanya juga gurih, asin, ada manisnya, bikin ngangenin lah. Rasa yang berbeda dan keunikan dari kepiting ini menjadi daya tarik bagi pecinta kuliner. Menurut saya si kepiting Osaka tuh dia tuh si dagingnya itu lebih gurih, lebih asin daripada kepiting biasa. Segi tekstur, kepiting Osaka itu teksturnya lebih berserat ya daripada kepiting biasa gitu. Jadi dia lebih mantep untuk digigit, untuk dikunyah tuh kayak lebih mantep gitu, kayak lebih makan daging. Seporsi kepiting Jepang di kawasan kuliner Jalan Sudirman, Kota Bandung ini dibanderol seharga Rp285.000. Dian Permatasari, Bandung.
Selanjutnya kami akan memberikan informasi mengenai lobster saus kurma. Seperti apa cita rasanya? Jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam Insight Jawa Barat. Ikuti apa yang menjadi sorotan dunia hiburan terkini dari dalam dan luar negeri. Grup musik asal Irlandia Westlife resmi menambah jadwal konsernya yang bertajuk The Wild Dreams Tour 2023 di Indonesia. Konser ini akan digelar 9 Februari 2023. Dapatkan kabar terbarunya bersama Showbiz News, Sabtu dan Minggu jam 10 pagi, live di CNN Indonesia. Keelokan alam dan warisan budaya Bumi Pertiwi menjadi pesona yang harus dilestarikan. Temukan berjuta keindahan Nusantara bersama Insight Indonesia setiap Sabtu jam 9:30 pagi di CNN Indonesia. Selamat datang di era siaran televisi digital bersama CNN Indonesia. Saat ini kita tengah memasuki tahap akhir peralihan siaran televisi analog ke siaran televisi digital. Di era siaran televisi digital, Anda akan semakin nyaman menikmati tayangan televisi dengan kualitas gambar dan audio yang lebih jernih. Dengan jangkauan wilayah layanan siaran yang lebih luas, akan semakin banyak lagi program berkualitas CNN Indonesia yang bisa Anda nikmati. Seperti Good Morning, Redaksi, News Update, Prime News, CNN Indonesia News Hour, dan masih banyak program unggulan lainnya. Apalagi jelang pemilu 2024, CNN Indonesia hadir dengan program-program yang akan mengawal jalannya tahun politik. Dalam program Political Show dan The Politician. Jadi tunggu apa lagi? Perkaya wawasan, ikuti berita yang up to date hanya di siaran televisi digital CNN Indonesia. Saatnya beralih ke siaran televisi digital sekarang. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia. Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Angin kencang dan gelombang tinggi melanda wilayah pesisir Kota Semarang, Jawa Tengah. Sebanyak 4 perahu nelayan tenggelam dan 5 rumah warga rusak. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom setiap hari jam 4:30 sore live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia, menghadirkan peristiwa penting yang terjadi di berbagai belahan dunia. Hujan deras yang melanda negara bagian Santa Catarina di Brasil Selatan menewaskan sedikitnya 2 orang. Jangan lewatkan berbagai informasi aktual dari dalam dan luar negeri bersama The World Tonight setiap hari jam 10 malam live di CNN Indonesia. Kualitas demokrasi suatu negara tercermin dari penyelenggaraan pemilu yang demokratis, jauh dari pragmatis. Untuk itu negara wajib menjamin setiap warganya mendapatkan informasi yang luas, porsi yang pas, dan keleluasaan memilih secara bebas. Begitu juga memastikan penyelenggara pemilu yang berintegritas, profesionalitas, dan akuntabilitas yang jelas. Saya, Tiffany Raitama, untuk CNN Indonesia, kanal pemilu terpercaya.
Terima kasih wargi Jawa Barat masih bersama kami dalam Insight Jawa Barat. Petai biasa dinikmati dengan lauk pauk yang digoreng atau diolah menjadi sambal. Inspirasi kuliner kali ini, petai diolah ditumis dengan udang utuh menghasilkan rasa yang nikmat. Berikut liputannya. Jalan-jalan di kota Bandung tidak lengkap rasanya jika tidak berwisata kuliner. Aneka makanan Kota Kembang selalu menjadi daya tarik bagi warganya maupun wisatawan dari luar kota. Mulai dari kuliner mancanegara hingga tradisional, diburu karena kelezatan rasanya. Seperti tumis udang petai ini. Proses memasaknya, pertama margarin dipanaskan. Kemudian bawang putih dan bawang merah utuh ditumis bersama petai, cabai, dan udang. Olahan petai udang lalu dibumbui saus teriyaki, minyak wijen, kecap, garam, gula, dan kaldu ayam. Setelah semua tercampur rata, bawang daun dimasukkan. Tumis udang petai disajikan bersama edible flower. Kalau misalnya saya lihat di Bandung ini sangat jarang sekali karena ini memang resep ibu saya sendiri di Jakarta yang memang saya aplikasiin di Bandung supaya kan kalau misalnya warga Bandung suka dengan petai gitu. Jadi si udang ini saya blend dengan petai, ditumis dengan bawang merah dan bawang putih supaya jadi seger aja sih aromanya. Aromanya betul-betul menggugah selera ini. Ini sih definisi pulen dan gurih tingkat tinggi karena ini bawang merah, bawang putih, petai, serta udangnya dimakan secara utuh. Restoran yang berada di Jalan Ciliwung, Kota Bandung ini membandrol satu porsinya seharga Rp65.000. Dian Permatasari, Bandung. Lobster selalu menjadi primadona karena dagingnya yang enak dan gurih saat disantap. Apa jadinya kalau lobster diolah dan disajikan dengan saus kurma? Berikut liputannya. Hewan laut lobster selalu menjadi primadona hidangan laut karena memiliki daging yang gurih saat disantap. Umumnya, lobster diolah dengan saus yang identik untuk seafood seperti asam manis hingga saus padang. Namun, olahan berikut ini berbeda. Lobster diracik dengan bumbu saus kurma. Untuk membuatnya, pertama lobster dibalut dengan tepung terigu sebanyak 2 kali agar menempel. Kemudian, lobster digoreng hingga matang. Untuk saus kurmanya, pertama-tama kurma dihancurkan hingga lembut seperti selai, lalu panaskan selai kurma dan kismis dengan butter. Lanjut bumbui dengan garam, lada, dan jeruk nipis. Setelah semua matang, lobster yang sudah digoreng disiram dengan saus kurma kental dan ditaburi biji wijen. Lobster saus kurma di restoran seafood Jalan Pasir Koja, Kota Bandung ini dibanderol mulai dari Rp250.000 untuk setengah kilogram. Dian Permatasari, Bandung. Informasi mengenai olahan kuliner seafood asal Italia akan kami hadirkan usai jeda. Jangan kemana-mana, kami segera kembali. CNN selalu mendorong demokrasi ke arah yang lebih baik melalui kerja jurnalistik yang independen.
menyajikan fakta politik seutuhnya menjadi referensi publik sebelum membuat keputusan politik. Saya Elvira Khairunisa untuk CNN Indonesia, kanal pemilu terpercaya. Ikuti laporan khas redaksi yang mendalam dan terpercaya bersama CNN Indonesia. Sidang pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua Huta Barat kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadikan sore Anda lebih berkualitas dengan rangkaian kejadian penting yang sedang hangat diperbincangkan. Jangan lewatkan Redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia di Transvision. Menemani pagi Anda, dapatkan ragam informasi terkini seputar Jawa Barat. Pemerintah membagikan bantuan langsung tunai ke kelompok penerima manfaat untuk membantu menghadapi kondisi kenaikan harga bahan bakar minyak. Jangan lewatkan CNN Indonesia Jabar Today, Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi di CNN Indonesia Jawa Barat. Menemani akhir pekan Anda, dapatkan ragam informasi menarik seputar kuliner, hiburan, dan destinasi wisata. Menghadirkan beragam inspirasi bisnis, ide dan aktivitas unik, serta tokoh kreatif. Saksikan Sanggra Loka, Sabtu dan Minggu jam 8:30 pagi, live di CNN Indonesia. Memiliki tanggung jawab moral dan paham akan kode etik sebagai landasan untuk bekerja bagi kami para jurnalis, apalagi di era penyebaran hoax yang kini semakin masif. Jurnalis harus mampu memenuhi hak publik akan informasi yang edukatif tanpa bumbu provokatif. Sejatinya jurnalisme positif sampai saat ini berkontribusi besar dalam buah pemikiran demi mewujudkan perubahan dan kemajuan peradaban. Ya karya yang berdampak, citra berkualitas pun akan tampak. Saya Prasidya Puspa untuk CNN Indonesia. Kenali lebih dekat sosok politisi negeri dengan menggali sudut pandang dalam menjawab berbagai kontroversi dan isu politik terkini. Bahwa oposisi ini sebuah pilihan. PKS akan tetap menjaga sebagai partai oposisi. That's the important thing is the wisdom. Kemauan kita untuk mau bergerak dan mengabdikan diri. Jangan lewatkan The Politician setiap Minggu jam 9 malam di CNN Indonesia. Warga Jawa Barat masih bersama kami dalam Insight Jawa Barat. Sajian kuliner yang satu ini berasal dari Italia, namanya zuppa di mare. Kuliner seafood ini disajikan unik karena disajikan dengan cangkang kerang jumbo. Seperti apa keunikannya? Berikut liputannya. Lihatlah tampilan hidangan kuliner serba Italia yang begitu menggugah selera ini. Ada pizza, daging tenderloin scallopine alla limone, hingga canapes on the trail yang begitu menggugah selera. Tapi ada satu yang mencuri perhatian saya, yaitu zuppa di mare. Kuliner seafood yang disajikan unik menggunakan cangkang kerang jumbo. Menu Italian dari mix seafood yang dimasak dengan parsley dan bumbu-bumbu lainnya dalam bentuk white soup. Ada dua jenis sih, ada yang white dan juga ada yang rasa tomato yang merah. Nah uniknya karena ini disajikan di dalam kerang jumbo supaya berasa gitu ya tes seafoodnya. Sebelum dihidangkan seperti ini, ada beberapa proses masak yang harus dilewati. Pertama, tumis bawang putih, lalu masukkan bahan seafoodnya mulai dari kerang, ikan, cumi, udang, lalu aduk. Lanjut masukkan air kaldu, garam, merica, Italian herbs,
cabai bubuk, cooking cream, aduk lagi hingga bumbu meresap. Disajikan dalam cangkang kerang jumbo, inilah zuppa di mare. Menemani hidangan cantik ini disiapkan pula roti dan lemon. Buon appetito, selamat makan. Tampilannya yang cantik semakin menggugah selera makan saya. Setelah nyobain menu ini, yang pertama adalah rasanya enak banget. Meskipun di dalamnya full seafood, tapi nggak kerasa bau amisnya. Kuahnya ini gurih, pedas, dan creamy. Nah, apalagi tampilannya memakai kerang seperti ini. Biasanya kerang ini tuh dijadiin dekorasi, tapi ini dijadiin sebagai wadah makanan. Tak hanya tampilannya yang memikat, rasanya yang nikmat pun menjadi daya tarik pemburu kuliner. Saya makanannya enak, terus rasanya creamy, ada pedas-pedasnya, dan yang paling heboh sih tampilannya, jadi lebih bisa lapar lagi. Racikan zuppa di mare di resto Italia yang terletak di Jalan Bukit Pakar Timur, Kota Bandung ini dibanderol seharga Rp150.000 per porsi. Resto serba kuliner Italia ini menghidangkan aneka makanan serba Italia otentik. Dian Permatasari, Bandung. Liputan barusan menutup jumpa kita kali ini. Jangan lupa ikuti akun media sosial kami. Saksikan terus Insight Jawa Barat setiap Senin hingga Jumat hanya di CNN Indonesia Jawa Barat. Saya Rati Astriani pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.